Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali dengan saya Muhammad Nur Husain. Adapun tema pembahasan kali ini adalah hadis tentang keuangan syariah. Adapun tema yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah dasar akad dalam bertransaksi secara syariah. Kemudian yang kedua adalah manajemen investasi syariah. Yang ketiga adalah asuransi secara syariah dan konvensional. Yang pertama adalah dasar akad dalam transaksi syariah. Di sini ada dua dari rangkaian banyak akad transaksi syariah. Di sini saya menyontohkan dua akad. Yang pertama adalah akad sewa menyewa atau jasa. Yang kedua adalah akad jual beli salam. Kita tahu secara bersama bahwa jasa itu adalah hubungan timbal balik antar dua orang atau lebih. Hadis Nabi berbunyi a'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa araqahu. Bahwa upah seorang yang bekerja itu harus diberikan sebelum keringatnya itu kering. Maksud hadis ini adalah ketika kita menggunakan jasa seseorang, setidaknya kita harus menghormati, mengayomi orang yang kita sewa. Kemudian yang kedua adalah akad salam. Hadis Nabi berbunyi man aslafa salafan fal yusrif fi kaidin ma'lumin waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Akad salam ini secara konteks modern itu bisa dikatakan dengan jual beli e-commerce. Yakni kita pesan dahulu kemudian membayar kemudian, atau bisa dikatakan dengan COD. Unsur akad dan dampaknya. Unsurnya itu ada 4. Yang pertama pasti itu ada orang yang berakad, kemudian yang kedua adalah barang yang dijadikan transaksi, yang ketiga adalah tujuan, yang keempat adalah sighot akad. Yang perlu diperhatikan dalam unsur akad ini itu adalah poin yang keempat, yaitu sighot akad. Pada zaman sekarang sangat jarang orang menggunakan sighot akad. Kalau pada zaman dulu mungkin banyak ya. Saya contohkan ketika saya datang ke sebuah toko kemudian saya membeli suatu barang. Nah, pada barang itu saya bilang kepada penjualnya, Bapak atau Ibu, barang ini saya beli. Kemudian penjualnya mengatakan, iya, saya jual. Itu adalah sighot akad atau transaksi. Sekarang secara yang ditampakkan, diperlihatkan, diucapkan seperti itu memang jarang. Tapi sekarang itu adalah menggunakan teks tertulis. Sighot akadnya menggunakan teks tertulis. Untuk dampaknya sudah pasti ketentuan berlaku antar kedua belah pihak. Akad itu tidak bisa dirusak dan terjadinya sebuah hukum. Catatan penting dalam sebuah akad syariah itu yang pertama adalah adanya larangan riba. Yang kedua harus jujur. Yang ketiga dilarang menipu. Yang keempat harus memenuhi syarat dan rukun akad. Yang kelima adalah ada anjuran untuk melaksanakan transaksi secara tepat dan cerdas. Jadi kita harus memilih mana yang sesuai syariah, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Dan yang terakhir adalah transaksi harus berasaskan sukarela. Macam-macam akad syariah yang pertama adalah jual beli salam, yang kedua adalah hawalah atau bahasa kerennya
Bahasa perbankannya sekarang itu adalah take over, mengambil alih. Kemudian yang ketiga adalah syirkah, kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang keempat adalah wadi'ah. Bahasa kerennya sekarang mungkin titipan atau bisa dikatakan dengan deposito. Yang kelima adalah pembiayaan. Bahasa klasiknya itu adalah murabahah. Akad murabahah dalam konteks sekarang itu adalah pembiayaan. Rata-rata pembiayaan itu digunakan oleh perbankan syariah. Akadnya pakai akad murabahah. Selanjutnya adalah ijarah atau sewa menyewa tadi. Yang terakhir adalah akad mudharabah. Pembahasan selanjutnya yakni tentang manajemen investasi syariah. Hadis Nabi berbunyi an Suhaib bin radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathun fihinna al-barakah al-bai'u ila ajalin wa muqaradah wa khaltul burri bisya'ir lil baiti la lil bai'i. Hadis ini fokus pembahasannya adalah pada prinsip bagi hasil. Makanya hadis ini bisa dimasukkan pada prinsip investasi syariah. Prinsip investasi dalam Islam atau secara syariah yang pertama adalah harus memenuhi etika dan moral. Karena hal ini termasuk pada kepatuhan terhadap hukum-hukum ekonomi dan keuangan Islam. Kemudian ada larangan praktek riba dan judi. Karena hal itu dilarang dalam agama. Kemudian jenis investasi syariah. Yang pertama adalah investasi saham syariah. Hal ini dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia Syariah memainkan peran sangat penting dengan merilis daftar efek syariah atau bisa disingkat dengan DES secara berkala. Sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah seperti makanan halal, keuangan syariah, atau industri tanpa alkohol dan perjudian. Itu adalah ranah-ranah tempat investor menggunakan investasi saham syariah. Kemudian yang kedua adalah investasi reksadana syariah. Investasi reksadana syariah itu adalah investasi yang sangat kolektif yang menghimpun dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nanti jangan nggak usah ikut bingung karena nanti ada manajer investasi, akan dicarikan sama manajer investasi mana portofolio yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi ini bisa dikenal dengan istilah sukuk. Selanjutnya adalah tentang investasi deposito. Deposito sendiri adalah produk tabungan berjangka yang dikelola oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini kita sudah tahu ya. Model deposito kan pasti berjangka. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9, ada yang 1 tahun. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah investasi emas.
investasi emas sendiri sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Umat Islam zaman dahulu sudah menggunakan emas sebagai alat tukar. Sekarang emas dari zaman dulu sampai sekarang itu memang tidak ada nilai kurangnya. Makanya banyak para investor itu salah satunya menggunakan investasi emas karena nilainya itu jarang turun, setidaknya stabil. Oke, pembahasan yang terakhir adalah tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kita tahu secara bersama bahwa konsep asuransi adalah menanggung bersama, atau bahasa Arabnya adalah takaful, dana bersama. Ini adalah tampilan kolom perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Secara konsep, asuransi syariah itu tujuannya adalah untuk tolong-menolong. Kalau asuransi konvensional itu adalah ada pengganti premi bagi atau yang terjadi kerugian di suatu hari. Itu ada premi atau yang menanggung, meskipun itu dana bersama, tetapi nanti ada yang menanggung. Kemudian dari sumber hukumnya, kalau asuransi syariah sudah pasti dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, kemudian ijma dan fatwa ulama. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan atau bersumber dari hukum positif yang berlaku di negara kita, Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah asuransi syariah itu diawasi oleh DPS, atau bisa kepanjangannya adalah Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada DPS dan hanya diawasi oleh undang-undang atau aturan yang berlaku di negara kita. Secara garis besar, baik dari aktivitas investasi, pembayaran klaim, kepemilikan dana, unsur premi, jaminan resiko, semuanya secara manfaat masih lebih aman pada kalau kita menggunakan asuransi syariah. Perbedaan dasar hukumnya sudah pasti. Kalau asuransi syariah ini awalnya itu pada keputusan Direktur Jenderal tahun 2000, kemudian ada fatwa MUI pada tahun 2001, dan diakomodir atau dinaungi oleh undang-undang pada tahun 2014. Sedangkan dasar hukum asuransi konvensional itu semuanya adalah undang-undang atau hukum positif yang berlaku pada negara kita. Sekian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tentang hadis keuangan syariah bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.